Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita akan kembali beribadah pada malam hari ini, walaupun kita beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 4, bait pertama dan kedua, Hai mari sembah dan apa yang seterusnya. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini Bapa, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, saat ini ibadah kami akan mulai. Kami undang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau memimpin ibadah kami agar dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 351, bait yang pertama dan kedua, pintu satu-satunya Tuhan Yesus dan apa yang seterusnya. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan kembali bersama membaca merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Masih di minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Pembacaan akan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai 22. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau setia dalam segala perkara
untuk kehidupan kami, sehingga melayakkan kami kembali duduk dalam persekutuan yang beribadah di rumah tangga kami masing-masing. Kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang malam ini berbicara tentang takut akan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, berbicaralah, nyatakanlah kehendak-Mu, kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita bersama-sama mengikuti pembacaan Kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai 22 yang menyatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antara perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh kembali bersyukur karena Tuhan sudah menyatakan betapa baiknya segala penyertaan dan berkat, sehingga kita boleh ada dalam persekutuan yang beribadah kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tentunya ketika kita sama-sama beribadah, dasar yang selalu menjadi pegangan kita adalah karena sikap takut akan Tuhan. Nah, dalam sikap takut akan Tuhan ini bukan berarti bahwa kita mau menggambarkan seakan-akan Tuhan sebagai sosok yang menakutkan atau sebagai seorang polisi atau hakim yang bisa melakukan suatu tindakan perkara hukum bagi kita. Bukan begitu. Tetapi takut dalam arti sesungguhnya karena kita mengaku dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, khususnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Alkitab kita pada hari ini bercerita tentang pengalaman iman yang dialami oleh umat Israel, yang tentunya kalau kita ikuti masih dalam masa kepemimpinan Musa, sekalipun boleh dibilang ini sebagai ujung dari waktu kepemimpinan Musa. Kalau kita membaca tadi ayat Alkitab ini, kita harus melihat sesuatu yang terjadi di belakang peristiwa ini. Di dalam bacaan sebelumnya kita menemukan bahwa ada pemberian 2 loh batu yang baru dari Tuhan kepada Musa. Kenapa yang baru? Apakah ada 2 loh batu? Memang benar. Ya. Pada loh batu yang pertama kita tahu bahwa karena kemarahan Musa melihat tingkah laku atau perbuatan umat yang menyembah kepada patung pada waktu itu yang dibentuk berupa hewan,
membuat dia marah dan melemparkan loh batu yang pertama sehingga pecah. Nah, saudara-saudara, tapi apa yang memang Tuhan mau supaya Israel hidup atas perintah dan hukum Tuhan, maka Tuhan membaharui perjanjiannya. Tuhan mengabulkan permintaan yang sesungguhnya membaharui perjanjian Sinai supaya benar-benar Israel hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagian yang selanjutnya bercerita tentang bagaimana kematian Harun. Saudara-saudara, memang pada peristiwa ketika Musa marah dan melemparkan dua loh batu itu sebagai hukuman Tuhan, Harun memang boleh dibilang lewatlah, tidak mengalami kematian karena peristiwa anak lembu emas itu. Namun ya, sama dengan Musa sebagai suatu boleh dibilang tanda petik hukuman, maka mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian, tidak bisa masuk tanah Kanaan. Akhirnya memang kalau diceritakan Harun mati di padang gurun, dan kemudian penunjukan kepada kaum Lewi yang pada waktu peristiwa anak lembu emas, keturunan Lewi ini yang menolak penyembahan kepada berhala ini, dan tepatlah kemudian mereka lah yang kemudian akan menjadi para imam yang mengusung tabut perjanjian Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, Allah memberi perintah, tetap Israel harus masuk tanah Kanaan sebagai janji Tuhan dan menaklukkannya. Syarat yang paling utama seperti yang dikatakan dalam ayat 1 kalau kita membaca sebelum kita memasuki ayat bacaan kita 20-22, ayat yang ke-12 mengatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, ini jelas syarat untuk dapat masuk, benar-benar dapat menaklukkan tanah Kanaan adalah sikap takut akan Tuhan yang dalamnya adalah beribadah dan sungguh-sungguh menaati perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketaatan ini memang diserukan dengan dua alasan. Pertama, bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Nah, karena Dia berkuasa terhadap hidup manusia sebagai pencipta, maka Dia menunjuk Israel dengan hak istimewa sebagai umat pilihan. Kita bisa baca di ayat 14 dan ayat 15. Jadi Israel itu mendapatkan hak istimewa karena kekuasaan Allah. Nah, ini harusnya sebagai respon apa? Sebagai sambutannya apa? Ya ucapan syukur gitu ya. Ucapan syukur. Yang dikatakan oleh Alkitab, ucapan syukur bukan hanya sebatas di mulut dan di bibir, tetapi yang sampai ke langit. Artinya tidak pernah berhenti dan tidak pernah terputus kita boleh menyatakan syukur. Dan itu diwujudkan dalam ketaatan selama umat Israel ada dalam dunia ini, katakan di bumi, mereka harus mengalami, kalau ayat 16 sebelum bacaan kita mengatakan, sebab itu sunatlah hatimu. Di sini Israel harus mengalami sunat hati. Apa yang dimaksud dengan hal ini, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa
harus dapat membuang semua bungkusan kekeras kepalaan, ya, dan kebebalan. Semua hidup yang ada pada Israel harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Itu yang dikatakan sunat hati. Jangan ada hati yang mendua, jangan ada kemudian hati yang mengeras. Yang kadang-kadang kan ini bisa dijadikan sesuatu yang dapat kita alami, ya. Kita setia sama Tuhan, tapi kadang-kadang kita juga setia dengan hati yang seringkali justru membuat kita keras, tidak mau terima orang lain, bahkan yang seringkali juga hati yang penuh dengan kebencian. Apa artinya ini, mendua hati seperti ini? Tidak ada yang disebut sebagai sunat hati. Harusnya ditanggalkan hati yang mengeras, hati yang membebal, ya, atau yang keras, harus dicairkan. Karena apa? Tidak ada yang dapat sebenarnya menguasai hidup kita kalau bukan Tuhan. Lalu kita mau keraskan itu, atau kita mau bebalkan itu, waduh, tidak ada kekuatan yang bisa menguasai Tuhan. Nah, karena itu mari hanya satu hal, mari kita serahkan karena kekuasaan atau otoritas Allah yang utama dalam hidup kita. Nah, yang kedua dikatakan karena Allah, seperti tadi, otoritas yang tertinggi, kekuasaan tertinggi, dahsyat, dia hakim yang adil, seperti dikatakan ayat 17, 18 sebelum bacaan kita ini. Nah, saudara-saudara, umat Israel memang tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari dosa. Sekali lagi, karena mereka sudah pernah, ya, tidak taat kepada Tuhan. Di perjalanan dalam pengembara, pimpinan Tuhan berlaku, kuasa Tuhan terjadi, tetapi mereka justru melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan, ya. Tapi, ya, Tuhan tetap menyatakan kasih setianya, dan karena itu tetap Tuhan memimpin Israel sampai memasuki tanah Kanaan. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus di sini yang diminta cuma satu hal yang penting selain takut akan Tuhan, adalah sikap ketaatan. Sikap ketaatan. Bapak Ibu, memang kalau mau jujur, ada satu hal yang sering kita memang boleh harapkan. Seperti khotbah beberapa waktu yang lalu saya katakan, kita rindu kesetiaan. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat Tuhan, kita adalah orang-orang setia, ya. Tapi yang perlu untuk kita sadari, kesetiaan itu adalah sesuatu yang seringkali menuntut, adalah sesuatu yang seringkali tergantung kondisi. Nah, bagaimana supaya kesetiaan itu menjadi benar? Tidak sesuatu yang cuma main-main atau sesuatu yang cuma dengan keadaan saja, ya. Yang Tuhan inginkan lewat firman ini adalah sikap taat dan setia. Dalam taat dan setia itu sudah jelas gambarannya adalah kita adalah orang yang harusnya percaya penuh kepada Tuhan dalam sikap takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini menjadi sesuatu yang menarik, ya, harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari, kesetiaan memang ada harga yang harus dibayar, ya. Tetapi kita sudah tahu dan kita sudah percaya bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia sudah membayar lunas dengan darah dan tubuhnya untuk kita selamat. Nah, satu yang diminta apa? Taat. Mari kita dalam ketaatan penuh, ya. Jangan ragu, jangan kita bimbang, tetap taat, ya. Untuk sungguh-sungguh bahwa kita akan menghadap hadirat Tuhan setiap saat, seperti dikatakan oleh firman Tuhan
pada saat ini. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kondisi seperti sekarang ini memang kita diingatkan oleh firman Tuhan, ya, sesungguhnya bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat kita musnah, hilang, baik dari persekutuan kita maupun dari kehidupan keluarga kita, bahkan iman kita. Tidak akan pernah terjadi kehilangan pengharapan, bahkan mungkin kita tidak punya lagi iman. Saudara, cerita yang menarik yang dikatakan oleh kitab Ulangan ketika disebutkan di ayat yang ke-22, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Siapa mereka, saudara-saudara? Ya, kalau kita mendapatkan bacaan lewat Kejadian 46 ayat yang ke-15 sampai 27, ya, itu adalah anggota keluarga Yakub yang pergi ke Mesir. Ya, angka 70 memang sering diartikan sebagai bilangan yang utuh, sempurna, lengkap. Itu tradisi Israel. Nah, kalau dianggap seperti itu berarti bahwa 70 orang keluarga Yakub yang pergi ke Mesir adalah kesempurnaan daripada rencana Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan menggenapi janjinya. Ya. Bahwa sesungguhnya kekasih Tuhan Yesus Kristus, dari 70 orang inilah yang kemudian dikatakan, sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Nah, dari ini apa yang mau sesungguhnya menjadi berkat bagi kita? Saudaraku, kalau gambaran yang terjadi dalam Israel pada waktu itu adalah bertambah banyaknya umat, sekalipun mereka memang harus melalui satu proses dalam pembentukan sebagai umat Allah, tetapi tetap Tuhan memberkati karena sekali lagi ada kesetiaan dan ketaatan. Lalu sikap takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebenarnya yang pasti bagi kita tidak perlu mencari, tidak perlu berusaha menemukan, karena Tuhan sendirilah yang sudah ada. Tidak perlu engkau mencari, Dia sudah menghadirkan dirinya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan pasti tahu bagaimana yang menjadi kebutuhan kita. Yang terpenting tetaplah taat dan setia. Yang penting adalah sikap takut akan Tuhan, maka ditambahkannya lah bagi kita berkat itu. Seperti dikatakan dalam Injil Matius 6 ayat 33, yang sungguh-sungguh menjadi gambaran bagi kehidupan orang percaya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dijamin di situ? Ya, yang penting sekali lagi hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan benar di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tambahkan apa yang tidak perlu kita lagi cari dan temukan, karena Dialah yang akan mengerjakannya dengan begitu baik bagi kita. Percayalah, imanilah dengan sungguh, dan tetaplah takut akan Tuhan dalam sikap kita yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 367 bait 1 dan bait yang ke-6, Padamu Tuhan dan Allahku.
Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu yang menyatakan tentang sikap taat dan setia dalam sikap takut akan Tuhan menjadi sesuatu yang senantiasa membuat kami ada dalam persekutuan yang beribadah, persekutuan yang melakukan firman Tuhan. Manakala firman-Mu menyatakan engkau harus takut akan Tuhan Allah-Mu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, menjadi sesuatu yang sungguh Tuhan boleh menjadi pegangan hidup kami yang kami imani benar, bahwa sesungguhnya tanpa hidup yang beribadah maka kami tidak akan ada dalam kehendak Tuhan. Kami akan ada di luar ciptaan Tuhan. Itu berarti adalah kematian atau maut. Ibadah kepada Tuhan adalah sikap pengakuan yang sungguh Engkaulah yang berdaulat, yang berkuasa, yang sungguh-sungguh tahu akan hidup ini. Seringkali Tuhan kami sadar bahwa karena kegentaran menghadapi kenyataan dunia ini, kami tidak sanggup untuk sungguh-sungguh mau setia dan taat kepada Tuhan. Bahkan mungkin kami menyangkal kenyataan kehidupan di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, dan biarlah oleh kuasa-Mu lewat firman hari ini yang membuat Israel boleh selamat sampai di tanah perjanjian, biarlah kami pun pasti akan menjalani jalan keselamatan dalam Yesus Kristus manakala kami taat dan setia dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga akan kehidupan gereja, khususnya GPIB Getsemani, dengan semua karya pelayanan Tuhan percayakan. Biarlah segala sesuatu yang terkait dengan persekutuan pelayanan kesaksian kami di gereja-Mu, Tuhan tolong berkati. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 banyak kegiatan yang mungkin tidak dapat terselenggarakan secara tatap muka atau dalam kebersamaan di jemaat, tetapi kami tahu Tuhan ada sarana yang Tuhan tetap pakai, seperti saat ini melalui suatu rekaman video streaming untuk kami dapat tetap beribadah sekalipun melalui suatu video. Tapi kami tahu Tuhan bahwa di dalamnya Tuhan tetap berkuasa karena Engkau menguasai segala sesuatu. Dan biarlah kami merasa bersyukur, ada kekuatan, ada keteguhan iman, ada penghiburan, dan itu menjadi jaminan bagi kami juga melihat anak-anak kami dalam pendidikan Tuhan tetap sertai, dan juga dalam kehidupan orang tua kami tetap Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Bahkan dalam berkat yang Tuhan anugerahkan dalam pekerjaan dan usaha kami, Engkau tetap memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar, menjawab doa kami. Di atas segala-galanya ada banyak hal yang kami mau katakan, tapi kami percaya Tuhan sudah mendengar dan menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 293, bait 1 dan 3,
Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, dan apa yang seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdiri, kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur banyak terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di mana ya Bapa, pada kesempatan malam hari ini kami boleh memberikan sebagian kecil berkat yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Berkatilah persembahan kami Bapa, agar boleh dipakai untuk pelayanan-Mu di gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan masukilah senantiasa dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan lewat firman yang kita sudah sama-sama dengar. Mari pujikan Kidung Jemaat 370, bait 1 dan bait yang ketiga. Thank
Jemaat Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita tetap semangat dan setia di dalam beribadah, dan terus kita boleh memperoleh kekuatan dari Tuhan dan senantiasa berkat Tuhan berlaku bagi kita. Shalom.